selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita berdoa. Kami mau bersyukur dan terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa di tengah-tengah hidup kami. Karena Engkau selalu memberi keberanian kepada kami untuk kami terus menghadapi kehidupan ini. Engkau tahu Tuhan, kadang kami ada rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tapi Engkau selalu memberi kekuatan yang baru sehingga kami berani menghadapi segala tantangan. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau bersuara lewat firman-Mu dan kami siap mendengar. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya pada hari yang ketiga, Dia menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada orang-orang yang terus setia menanti Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada mereka supaya mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan, kecemasan, keraguan-raguan, dan juga tidak hidup dalam ketidakpastian. Tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri supaya orang-orang yang percaya di dalam namanya memiliki kepastian atas hidup. Dan mereka juga memiliki kesaksian bahwa Yesus Kristus betul-betul bangkit. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus bangkit, mereka juga harus menjadi saksi untuk memberitakan, menceritakan bahwa Yesus Kristus yang sudah mati disalibkan tapi bangkit kembali pada hari yang ketiga. Itu tujuannya ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan firman Tuhan pagi ini di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ini Tuhan Yesus, cerita ini adalah Tuhan Yesus menampakkan diri kedua kalinya kepada murid-murid. Karena pada hari kebangkitannya hari yang ketiga, perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus, lalu malaikat mengatakan Yesus sudah bangkit. Dan saat itu Petrus dan kawan-kawan melihat kubur telah kosong. Lalu pada malam hari ketika mereka berkumpul, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka sehingga mereka memiliki keberanian. Mereka juga memiliki kesaksian bahwa mereka telah melihat Tuhan yang bangkit. Lalu peristiwa di Danau Tiberias, peristiwa yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ketika murid-murid kembali lagi bekerja sebagai nelayan. Dan pada waktu itu ketika ada di Danau Tiberias, mereka sedang menjala ikan. Tuhan Yesus menampakkan diri dalam situasi-situasi kegiatan-kegiatan murid-murid yang biasa nelayan mencari ikan. Dan Tuhan Yesus menjumpai mereka di tepi Danau Tiberias. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid 1 kali, 2 kali untuk meyakinkan bahwa betul-betul guru mereka Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Lalu dari pihak murid-murid, mereka juga semakin yakin bahwa apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika masih bersama dengan mereka itu semua menjadi kenyataan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, murid-murid yang sudah melihat Yesus, mereka menjadi yakin, tidak lagi ada ketakutan, kecemasan, kegentaran, kekhawatiran, dan ketidakpastian.
Tapi setelah mereka melihat Tuhan, ada kepastian, ada keberanian dalam hidup. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita, ketika kita sudah merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang betul-betul hidup, Tuhan yang benar. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, meskipun kita tidak melihat secara kasat mata, tapi secara rohani kita melihat Yesus yang sudah bangkit. Karena Dia bangkit, kita memperoleh pemeliharaan hidup sampai saat ini. Kiranya Tuhan menuntun dan menolong kita. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau membuktikan bahwa Engkau sudah bangkit dari kematian, dan bukti itu sudah disaksikan oleh murid-murid-Mu dan banyak orang. Terima kasih untuk segala hal yang sudah Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.